Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. 21 Mei 1998 merupakan akhir dari kekuasaan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Banyak yang mengenang jasa beliau selama menjabat 32 tahun, karena ia telah bekerja keras untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat di Asia. Namun di balik pencapaian itu semua, terdapat banyak kisah pilu yang membekas di hati setiap rakyat Indonesia. Video ini bukan cerita para individu tentang kekuasaan Soeharto, bukan tentang cerita yang pro atau anti Soeharto. Tapi video ini akan menceritakan tentang nyawa setiap individu yang dikorbankan selama 32 tahun rezim Soeharto. Sebelum dimulai, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Setiap kematian yang akan dibicarakan di video ini adalah jumlah kematian termasuk di pihak militer, polisi, kelompok pemberontak, dan tentunya masyarakat sipil, like me and you who watching this video. Without further ado, let's begin. Sekarang kita akan hitung jumlah kematian akibat konflik sosial yang ada di Indonesia. Lebih dari 9.000 tewas. Agar terlihat lebih detail, jumlah kematian akan dipisah berdasarkan konflik sosial dengan latar belakang politik dan SARA. Di sini terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Dari segi politik, terdapat demonstrasi yang cukup mendapat perhatian besar di media massa pada saat itu, seperti kerusuhan 27 Juli tahun 1996, tragedi Malari 1974, dan kerusuhan Banjarmasin 1997, kerusuhan yang terburuk kedua dengan korban jiwa sebanyak 300. Namun, sebagian besar jumlah kematian ini berasal dari peristiwa Mei 1998. Akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, ribuan mahasiswa turun ke jalan demi menuntut reformasi. Gelombang protes kemudian membesar menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Puncaknya ada pada tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998. 4 mahasiswa tewas ditembak. Sehari setelahnya, gelombang kerusuhan melanda kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, Medan, dan Solo adalah yang terparah. Penjarahan, pembakaran, bahkan kekerasan seksual marak terjadi. Kerusuhan ini diprediksi menimbulkan kerugian sebanyak 2,5 triliun rupiah, setara 150 miliar US dollar, serta korban jiwa diperkirakan sekitar 1.200 orang. Sekarang kita pindah ke konflik benua Sasara. Konflik sosial skala kecil terjadi selama rezim Soeharto. Beberapa konflik yang cukup disorot media adalah kerusuhan Situbondo 1996 dan kerusuhan Tanjung Priuk 1984 dan masih banyak lagi. Namun, konflik sosial terparah selama rezim Soeharto berkuasa adalah tragedi Mangkok Merah di perbatasan Kalimantan Barat tahun 1967 antara suku Dayak dan minoritas Tionghoa. Pada rezim Soekarno dibentuklah pasukan khusus bernama PGRS Paraku atau Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Kalimantan Utara dalam Perang Indonesia melawan Malaysia. Setelah Soekarno lengser, pasukan ini dituduh sayap komunis oleh Soeharto dan menjadi pasukan pemberontak. Seperti konflik SARA pada umumnya, para militer Indonesia menggunakan propaganda SARA, sehingga menyulut emosi antara rakyat Dayak untuk turut serta berperang.
Akibatnya, operasi ini berubah total dari sekedar operasi militer menjadi perang sosial berskala besar dengan target minoritas Tionghoa. Ribuan orang terpaksa mengungsi ke selatan seperti kota Singkawang dan Pontianak. 3.000 orang tewas termasuk kelompok PGRS dan masyarakat sipil, dan lebih dari 4.000 pengungsi diduga tewas selama perjalanan akibat kelaparan atau terserang penyakit. Selanjutnya kita akan cover jumlah kematian akibat kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Tiga aktivis demokrasi diculik pada tahun 1997 hingga 1998. Aktivis bernama Leonardus Gilang ditemukan tewas. 9 orang berhasil ditemukan selamat, salah satunya adalah Desmond Junaidi Maesa, yang sekarang menjadi politisi di Partai Gerindra. Namun 13 orang masih menghilang hingga hari ini. Kebijakan pemerintah yang tak kalah kontroversialnya adalah dibentuknya Petrus, atau penembak misterius. Pasukan khusus ini bertujuan untuk menurunkan angka kriminalitas, rata-rata menarget para preman, begal, dan sejenisnya. Sebagian besar kematian ada ditembak di tempat, namun pada beberapa kasus, korbannya diculik terlebih dahulu dan disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, ABRI mencatat ada 713 kematian. Kategori selanjutnya adalah kejahatan perang yang dilakukan oleh ABRI. Perang pertama adalah Perang Aceh. Tahun 1976, Aceh memproklamasikan kemerdekaannya melalui sebuah organisasi politik bernama GAM, atau Gerakan Aceh Merdeka. Awalnya gerakan ini dengan cepat dapat dipadamkan, bahkan tokoh penting GAM berhasil melarikan diri. Namun seiring mendapat dukungan internasional melalui pemerintah eksilnya, GAM akhirnya mampu menempatkan pasukannya kembali ke Aceh. Akibatnya, pemerintah menetapkan status Aceh menjadi daerah operasi militer tahun 1989 hingga 1999. Sayangnya, peristiwa ini tidak terdokumentasi dengan baik karena begitu ketatnya kontrol pemerintah atas informasi. Tidak ada yang tahu seberapa buruk konflik yang melanda Aceh. Beberapa studi memprediksi ada 10.000 nyawa menghilang hanya 10 tahun konflik. Namun angka ini masih akan bertambah karena belum mengestimasi operasi militer sebelum 1989. Perang kedua adalah Perang Papua. Tahun 1969, Papua mendeklarasikan akan bergabung menjadi bagian dari Indonesia. Namun, sebagian radikalis yang menentang hasil referendum mengkonsolidasikan kekuatan menjadi OPM, alias Organisasi Papua Merdeka. Konflik antara militer dengan OPM terus terjadi hingga saat ini. Hanya pada kurun waktu Orde Baru saja, tercatat hampir 17.000 orang tewas, termasuk di pihak militer, OPM, hingga warga sipil. Namun konflik bersenjata paling brutal adalah pertempuran di Dataran Tinggi Tengah pada tahun 1981. Wilayah konflik pun kemungkinan meliputi 6 distrik. Hanya dalam waktu 1 tahun, diperkirakan 13.000 orang tewas dan ribuan mengungsi. Konflik ini membunuh lebih banyak nyawa ketimbang konflik di Aceh selama 10 tahun. Konflik lain yang tak kalah brutal adalah operasi militer di sekitar Danau Wisel di distrik Paniai tahun 1985. 2.500 orang tewas dan puluhan desa dibakar. Angka ini cukup mencengangkan, mengingat populasi Paniai pada saat itu hanya beberapa puluh ribu orang saja. Namun, semua peristiwa yang kita sudah bicarakan tadi, ibarat kata masih berada di permukaannya saja. Dan masih ada kekejaman-kekejaman lain yang bakal dibahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya.